Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak menteng? Wow, senang sekali saya Nisha Anura kembali hadir dalam program acara Menteng 10. Seperti biasa, akan ada 10 pertanyaan yang sudah tim kami akurasi melalui Instagram @unwahas_aja yang akan kami sampaikan untuk tamu kita dalam episode kali ini. Dan tamu kita kali ini adalah beliau Bapak Maas Sobirin MPD, Ketua UPT Aswaja Center Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kalau gitu gak perlu lama-lama nih, dari Menara Tengah 10 nomor 22, ini dia Menteng 10 episode 3. Seperti yang udah diinformasiin tadi, sudah hadir nih Bapak Maas Sobirin MPD, Ketua UPT Aswaja Center Unwahas. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mengawali pagi hari ini dan semuanya harus semangat begitu. Oke, baik. Bapak selain sibuk menjadi Ketua UPT Aswaja Center nih Pak, saat ini sedang sibuk apa aja nih Pak? Kesibukan di dalam Unwahas atau di luar Unwahas? Di luar. Boleh di dua-duanya ya. Kesempatan ini. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya. Baik. Saya Maas Sobirin, kebetulan saya diamanai oleh Pak Rektor untuk menjadi Ketua Pusat Aswaja di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Tadi ditanya kesibukan. Iya betul. Yang pertama, selain di Universitas Wahid Hasyim Semarang, saya mendirikan perkumpulan yang namanya Perkumpulan Kriya Peradaban dengan branding kuliah alternatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain di masyarakat, saya juga mendirikan Kriya Riset Indonesia yang memang ini saya tujukan untuk kader-kader kemudian anak-anak muda yang memiliki passion penulisan. Kemudian yang ketiga, saat ini saya sedang mempersiapkan untuk mendirikan perkumpulan guru, ya salah satu profesi lah guru di Indonesia. Ya mohon doa teman-teman semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Siap, anak Menteng 10 siap mendoakan nih tentunya ya Amin. Bapak ya. Siap. Oke, jadi langsung saja siap ya Bapak mengenai 10 pertanyaan yang sudah anak Menteng beri ke Bapak Maas. Oke, Ya. Pertanyaan pertama nih Pak. Seberapa besar peran Aswaja Center dalam membangun kepribadian mahasiswa Unwahas? Dari @andin_ nih Pak. Nanti nampaknya kenal itu saya. Baik, yang pertama, Aswaja Center ini didirikan 4-5 tahun yang lalu oleh Bapak Rektor, kalau tidak salah tahun 2017. Dan ini adalah kepengurusan kedua, saya menggantikan Pak Dr. Muhammad Syaifuddin. Beliau adalah guru dan partner saya begitu. Tentu ini menjadi sebuah proses ataupun fase adaptasi bagi saya sebagai ketua terpilih yang baru yang kebetulan diamani oleh Pak Rektor, dengan berbagai macam upaya ataupun desain yang sudah saya rangsang. Insya Allah selama 4 tahun ke depan, keberadaan Aswaja Center sangat penting sebagai branding pertama, kemudian yang kedua sebagai lembaga yang mengawal eksistensi tradisi keaswajaan yang ada di Universitas Wahid Hasyim pertama itu. Yang kedua tentu keberadaan Aswaja Center tidak hanya berimbas pada aspek etika ataupun pengetahuan di keluarga besar Unwahas, tetapi lebih dari itu, yakni bagaimana nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah itu bisa kita promosikan dengan bijaksana, dengan penuh rasa semangat, dan bagaimana generasi muda ini menerima aswaja dengan tanpa beban begitu, sehingga mereka bisa menanamkan nilai-nilai tawazun ini dengan lebih mudah. Oke, Gitu. baik. Jadi lebih ke brandingnya ya Iya, Pak lebih ya. ke branding. Branding aswajanya itu Betul. sendiri. Karena seperti mau itu. tidak mau Ya. Unwahas kan harus memiliki ciri khusus ya. Betul. Dan salah satu perwujudan branding itu adalah aswaja. Oke, baik. Selanjutnya nih Bapak, Ya. nomor 2. Waduh. Bagaimana cara Bapak menyampaikan keaswajaan kepada mahasiswa di kelas? Sedangkan ada mahasiswa yang non-muslim juga di Unwahas Pak, dari @fatuliva19. Oke, ya. Jadi kalau berbicara masalah aswaja, kita tidak mengenal kamu non-muslim ataupun muslim, tidak. Sebetulnya aswaja ini mengarah bagaimana membentuk pribadi yang berkarakter sebagaimana yang sudah ya kita yakini kebenarannya ya. Tawasud,
kemudian tawazun, tasamuh, toleran itu tidak hanya dimiliki oleh orang Islam saja, tetapi semuanya memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama untuk berbagi kebaikan. Nah, dari sini kita mencoba untuk menanamkan kepada peserta didik lewat perkuliahan, baik itu dalam ranah pengetahuan, kemudian ranah pembinaan, bagaimana kita itu bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya yakin anak-anak muda itu memiliki kegelisahan yang luar biasa. Di tengah kesibukannya, mereka pasti akan dibenturkan pada sebuah pilihan. Betul. Kalau pilihannya baik-baik semuanya, saya rasa tidak masalah. Iya betul Pak. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika pilihan itu baik kemudian buruk, mereka lebih sense ke buruknya. Padahal kehidupan ini bukan persoalan logika ataupun matematika, tetapi hidup ini adalah pertarungan baik dan buruk menurut saya. Wah, hebat sekali jawaban yang sangat-sangat sensasional dari Bapak Maas sendiri. Selanjutnya nomor 3 ya Bapak, siap? Apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan sikap aswaja pada mahasiswa? Dari @has_tata57 nih Pak. Tata 57. Mahasiswa mana itu? Ya, terima kasih jawabannya. Iya. Saya sangat mengagumi sosok Kiai Haji Wahid Hasyim Semarang. Oke. Ya, Kiai Wahid Hasyim yang kebetulan namanya kita sematkan ya di kampus kita. Saya memahami ada dua nilai di pergerakan Mbah Wahid Hasyim. Yang pertama ini pergerakan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah pemikirannya, ya, pengetahuannya. Nah, dari dua sisi ini kita harus menyatukan. Mahasiswa yang baik itu tidak hanya sekedar pinter, tidak hanya sekedar berpengetahuan, tidak hanya sekedar memiliki pengalaman yang bagus, tetapi dia mampu memberikan sebuah kebermanfaatan lewat pergerakan-pergerakan mereka, lewat berorganisasi. Sangat tidak relevan apabila saudara-saudara semuanya ini menjadi mahasiswa Wahid Hasyim Semarang kemudian hanya memiliki kepentingan diri sendiri saja, tidak peduli apa yang terjadi di lingkungan Anda begitu. Kepedulian sosial harus Anda munculkan, kemudian daya kritis ini juga harus Anda munculkan. Nah, bagi saya langkah yang paling tepat sebagai mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang itu adalah banyak belajar tentang bagaimana Mbah Wahid Hasyim itu menjalankan sebuah misi dan menanamkan kebaikan dalam kehidupan beliau. Oke, baik. Terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya nomor 4 ya Pak ya. Bagaimana cara mengamalkan ajaran aswaja dengan konsisten dan seperti apa mahasiswa aswaja yang ideal menurut Bapak nih? Dari @fatnur36. Oke, baik. Saya kira ada perubahan yang signifikan ketika ada sebuah proses move the village to the city ya. Jadi ada pergeseran, perpindahan dari desa ke kota gitu. Jadi teman-teman yang berada di desa misalnya seperti saya juga di desa, terkadang ada sebuah shocks, kemudian ada sebuah fenomena yang berbeda dari apa yang mereka yakini. Mereka saya yakin membawa sebuah tradisi kebaikan di masing-masing daerah. Tetapi banyak juga yang kemudian kebaikan itu bergeser menjadi suatu hal yang tidak baik. Tradisi yang sudah dirawat, sudah ditanamkan, sudah terwariskan oleh orang tua sejak dulu, mereka enggan untuk menjalankannya lagi. Saya kira ini banyak terjadi di teman-teman kita. Nah, maka dari itu bagaimana baiknya? Ya silahkan mahasiswa itu tetap on the track, jalan pada rel-rel kebaikan, kemudian jangan lupa amanah dari orang tua seperti apa, dan senantiasa membawa tradisi-tradisi kebaikan untuk tetap dijaga sampai kapanpun dan dimanapun. Jadi mengistiqomahkan ya Pak. Iya, ya, betul berat sekali. Iya kan, dulu kenal sholat duha misalnya, kemudian betul. di sini nggak kenal. Yang dulu tradisinya membaca Al-Quran setiap hari, tiba-tiba jadi mahasiswa membaca Qurannya kurang. Nah, saya kira hal-hal ini yang harus pelan-pelan diistiqomahkan kembali lah. Jangan sampai tradisi yang baik kemudian memudar. Malah memudar dan bahkan justru hilang ya Bapak. Hilang. Ya kan? Nggak tahu yang di depan saya ini bagaimana. Baik Bapak. Ya. Baik, selanjutnya Bapak ya, langsung saja ke nomor 5 ini. Apa kiprah Aswaja Center untuk publik non Unwahas Pak? Dari Arisya Nuar 89. Oke, baik.
Ada hal yang menjadi diferensiasi dengan kepengurusan yang lalu. Kalau kepengurusan yang lalu itu kan memang digawangi oleh dua ya. Tapi saya memberanikan diri untuk kepengurusan ini melibatkan banyak stakeholder, terutama dari dosen, kemudian tenaga kependidikan begitu. Nah, pelibatan itu saya kira membuktikan bahwasannya Aswaja ini memang dikawal oleh orang-orang yang memang betul-betul memiliki kepedulian tinggi. Dosen mungkin mampu dalam aspek keilmuan, tetapi belum tentu dia memiliki waktu yang cukup luang untuk bisa melakukan hal-hal positif di ruang tertentu. Nah, bagi saya, yuk siapapun yang mau, yang memiliki kemampuan, kita berjejaring, berkolaborasi di Aswaja Center. Nah, bagi saya bentuk itu kemudian saya diasporakan lewat berbagai macam event-event. Nah, contoh misalnya dulu podcastnya itu kan dalam ya. Kemudian saya mencoba melibatkan orang luar. Baik itu saya kolaborasi dengan NU Online, kemudian penulis buku, kemudian kemarin ketua GP Ansor. Dan insya Allah nanti kita akan merambah di PCINU PCINU luar negeri ya, entah itu dari Leiden, kemudian ada kader saya yang di Toronto, Kanada. Insya Allah nanti dalam waktu tertentu ataupun timeline yang pas saya akan manggil dia podcast, baik itu lewat live ataupun virtual begitu. Insya Allah bisa lah. Bismillah ya Bapak ya. Hanya saja perlu proses tahapan. Ya betul, pasti ada tahapan dan prosesnya Pak ya. Oke, baik, selanjutnya nomor 6 nih Pak, dari @namnahan. Menurut Bapak, bagaimana nilai keaswajaan di dalam ilmu kedokteran ini Pak? Oke. Mari. Aswaja tidak lepas dari karakter. Saya yakin setiap profesi ini memiliki rambu-rambu ataupun pedoman yang harus ditaati oleh siapapun itu, termasuk kedokteran. Kalau profesinya dokter, saya yakin ada istilah biotek kedokteran atau apa begitu ya. Kalau di guru itu pasti ada yang namanya etika profesi keguruan. Nah, rambu-rambu itu ketika saya baca dari diskusi teman-teman Fakultas Kedokteran, ini sudah merepresentasikan nilai-nilai keaswajaan, misalnya keadilan, kemudian kita harus paham terhadap hak-hak misalnya mayat itu ya seperti apa. Kemudian bagaimana kita itu menimbang madharatnya, asas kemanfaatannya seperti apa. Kemudian kita juga harus berupaya ikhtiar dulu diiringi dengan ketawakalan yang menjadi setiap pijakan kita. Nah, bagi saya 4 konsep dasar ini sudah menjadi representasi dari nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, bukan disalahkan konsepnya, tetapi perilakunya ya, perilaku orangnya, personnya, pribadinya. Iya kan? Oke, baik Bapak. Selanjutnya langsung aja ya Pak ya, nomor 7 nih. Untuk Pak Maas, menurut Bapak definisi saling mencintai atau menurut pandangan atau perspektif Bapak seperti apa nih Pak? Dari Nisa_Amora. Oke. Mencintai. Saya pernah itu, tapi saya tidak bisa memberikan hal yang subjektif sesuai dengan keinginan saya. Nah, khawatirnya pada gak percaya. Oh gitu. Saya mensanadkan di Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu memberikan sebuah definisi cinta. Itu adalah punya rasa keyakinan yang tinggi. Kalau misalnya saya mencintai dengan istri saya, berarti saya harus meyakini keberadaan istri saya, apapun itu bentuknya. Karena itu menjadi sebuah konsekuensi yang logis. Nah, bagi saya, teman-teman memiliki hak untuk mencintai dan dicintai. Iya, betul, ya kan? betul sekali Bapak. Entah itu guru kepada muridnya ataupun murid kepada gurunya, semuanya memiliki hak. Tapi yang terpenting bagaimana ketika kepercayaan itu muncul, silahkan berikan kepercayaan itu dengan baik. Ya. Pola-pola ini pun juga saya ajarkan kepada anak didik saya, baik itu di dalam kampus maupun di perkumpulan saya. Saya, ini istilahnya seperti ini, karena saya cinta dengan kamu, maka saya berikan tugas ini sepenuhnya buat kamu. Saya nggak pernah berkomunikasi secara langsung nih, tetapi dia memiliki passion masalah urusan keuangan. Saya minta kepada anak saya, nak, silahkan kamu buka rekening di bank ya, kemudian saya kasih uang. Silahkan uang ini dikelola dengan baik. Nah, dari bukti kecintaan saya lewat mempercayai itu, akhirnya komunikasi tetap berjalan lancar, dan sampai detik ini selama saya mendirikan perkumpulan juga tidak ada hal-hal yang sifatnya diperdebatkan masalah keuangan. Nah, hal-hal sederhana ini harus kita tanamkan sejak dini.
Oke, jadi paling poin utamanya adalah kepercayaan. Kepercayaan ya, Pak, ya? itu. Kepercayaan itu emang mahal juga harganya, Pak. Baik ini. Oke, selanjutnya nomor 8 ini Bapak. Pak, bagaimana solusi untuk menemukan ketenangan hati yang gundah dan pikiran yang tidak konsisten? Dari @fazazidni54 ini Pak. Mari, ini kayaknya lebih ke galau mungkin. Galau ya. Jangan-jangan tanyanya waktu nggak sadar itu. Saya khawatir gitu. Kalau berbicara masalah ketenangan hati, siapapun orang mana yang tidak mau hidupnya tenang ya. Dengan cara menikah kamu bisa tenang, kemudian apapun perilaku yang menuju ke arah kebaikan itu pasti bisa menenangkan hidup. Tetapi yang paling jelas adalah bagaimana Al-Quran sudah memberikan pengajaran kepada kita ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau berzikir kepada Allah itu menjadi sebuah jalan piranti untuk menenteramkan hati kita. Nah, mengingat Allah itu banyak hal ya. Ketika kita membaca Al-Quran seolah-olah kita berdialog dengan diri kita sendiri, seolah-olah ditampar itu ya kan. Kemudian berdialog dengan Tuhan lewat baca Al-Quran. Kemudian kita juga bisa bekerja itu juga bentuk bertasbih kita, kemudian keingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda melakukan tugas dari dosen itu pun juga bentuk kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir kita memaknai sesuatu itu dengan cara sederhana saja. Apabila aktivitas ataupun kegiatan itu mengarah pada kebaikan, maka jadikanlah hal itu menjadi penenteram hati Anda. Oke, baik. Siap. Enak banget ya Pak dijawabnya. Oh, langsung iya. tenang ini hatinya. Mungkin yang dari Faza ini langsung tenang Pak. Ini yang mendengarkan oke baik Iya, seperti kalau itu. belum puas nanti bisa ke Aswaja Center. Langsung banyak saja ya hal. Pak ya. Iya. Oke, di lantai 6 ya. Lantai 6. Oke, selanjutnya nomor 9 Bapak. Dari @muhammad_nur_fuadi. Potensi besar apa yang bisa dikerjakan saat ini dan juga yang akan datang oleh Aswaja Center? Oke, ini analisis SWOT ini ya. Kita belajar ketika mahasiswa dulu. Jadi potensi Unwahas itu banyak sekali ya. Oke. Yang pertama SDM tentunya. Saya banyak menemukan talenta-talenta anak muda, dosen ataupun tenaga kependidikan yang memiliki kapasitas yang baik dalam penanaman nilai-nilai Aswaja. Tetapi ketika potensi ini tidak pernah diberikan kesempatan, ya kan, anak-anak muda seperti Syahrul, kemudian Dani, ini kan keren, ya. Kalau tidak diberikan kesempatan, kepercayaan secara luas, bagaimana mungkin dia bisa memberikan sebuah bukti ini loh kinerja saya, bagaimana kontribusi saya dalam menggaungkan kebesaran Universitas Wahid Hasyim Semarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka dari itu kepercayaan itu saya buktikan lewat perekrutan teman-teman tenaga kependidikan. Jangan sampai Anda merasa dosen kemudian wah ini nggak keren, kata siapa, ya kan? Kita berbicara masalah keilmuan itu sama saja, ya. Entah itu teknik kemudian Universitas Wahid Hasyim dosennya itu selama mereka memiliki passion yang baik, saya kira kita harus memberikan kesempatan kepada mereka. Dan yang terakhir ini tentu mahasiswa. Mahasiswa kan banyak sekali ya yang berprestasi. Betul. Ada yang ahli qori, kemudian dai juga, kemudian panjat tebing. Ya kira-kira kita bisa mengkolaborasikan dalam hal-hal tertentu lewat kajian, kemudian lewat podcast seperti ini. Ya secara tidak sadar saya sudah membina nih beberapa orang ya, Ulfi, kemudian Andi. Saya sering ngajak komunikasi. Hanya saja belum saya ajak ngopi. Saya masih janji sekali 2 kali harus saya ajak ngopi. Nah, keterbukaan itu yang saya bangun ya. Saya sebagai ketua Aswaja Center tidak ingin ini loh saya tidak, tapi saya ingin memberikan ruang ekspresi yang lebih luas lagi kepada mereka yang memiliki potensi dan niat baik untuk membesarkan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Baik, jadi pemberian ruang ya Pak ya untuk betul, ini sendiri. betul. Baik, selanjutnya dan mungkin ini adalah yang terakhir Bapak, pertanyaan terakhir dari @fatima_azahra. Syarat menjadi keanggotaan Aswaja Center bagaimana Pak? Saya ingin ikut bergabung untuk menambah wawasan saya. Menarik ini, langsung saya terima aja. Oke, baik. Karena jarang orang yang mau di Aswaja Center ya. Jadi yang pertama gini, insya Allah salah satu program yang saya inisiasi ini nanti saya akan membranding beberapa rekan-rekan mahasiswa untuk menjadi duta Aswaja, pegiat Aswaja.
Ya kalau memang ini betul-betul di ACC, nanti insya Allah saya akan jalan itu. Saya insya Allah lah sudah terbiasa membimbing, membranding itu. Nah, dalam aspek ini tinggal nunggu pengumuman saja ya. Nanti akan ada penjaringan, kemudian akan ada proses seleksi. Saya akan memberikan rambu-rambu siapa saja yang berhak untuk menjadi partner saya di lintas mahasiswa. Karena ini penting. Oke, baik, betul. Penggalian informasi, kemudian akses-akses yang ada di fakultas kan saya terbatas begitu ya kan. Kalau FAI mungkin bisa, tapi yang teknik kemudian kedokteran, saya harus menanam anak-anak muda yang memiliki kepedulian yang tinggi sebagaimana Mbak Wahid Hasyim. Kenapa kok Pak Mas harus memberikan ruang kebebasan kepada anak-anak muda begitu? Jadi menurut saya orang besar itu sebetulnya ada 3. Salah satunya kita harus mampu menjadikan orang itu menjadi besar. Ya, saya belajar dari mentor saya ini. Jadi konsep orang besar ini untuk tim-tim kru ya. Jadi yang pertama, kalau pengen menjadi orang besar, ini harus memiliki guru yang hebat, mentor yang hebat. Mentor yang ya. hebat. Kalau Anda berguru dengan mentor ataupun orang yang tidak hebat, ngapain? Ya. Orang hebat itu bisa dilihat dari pemikirannya, sepak terjangnya, kemudian track recordnya, kemudian karya-karya yang dihasilkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kamu kepingin menjadi orang besar, silakan kamu bergumul dengan orang-orang hebat. Ya kan? Kamu itu macan, berkumpul dengan kucing, ya nggak akan jadi macan beneran. Seolah-olah kamu besar sendiri. Kalau kamu pada posisi level ke-6, kemudian kamu berkumpul dengan orang yang pada level ke-8, seolah-olah kan kamu kecil. Kamu akan mengupgrade potensi kamu, kemampuan kamu, pengetahuan kamu untuk menuju ke arah level tersebut. Jadi masalah anak muda misalnya Syahrul, kemudian Dani, kemudian Mbak siapa? Nesya. Ini berbenturan, berdialektika, debat kusir, ya tidak apa-apa. Karena semuanya berorientasi pada kebaikan untuk saling membesarkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kamu itu tidak memiliki guru yang besar, tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang besar, maka kamu harus memiliki murid yang hebat. Murid yang hebat. Murid yang biasa-biasa kamu bimbing, kemudian kamu besarkan, kamu promosikan dia. Kamu nggak usah mempromosikan diri kamu sendiri, kamu akan besar sendiri. Nah ini yang dilakukan antara Socrates dan Plato ya. Ya meskipun gurunya itu tidak memiliki karya, tetapi dia senantiasa mempromosikan. Ini loh saya, berkat guru saya begitu. Kamu mahasiswa kok keren seperti ini. Ini loh guru saya ini. Ini loh dosen saya seperti ini. Saya yakin Mas Dani pernah dibimbing oleh Mas Fatan. Kemanapun itu, siapapun itu yang bertanya, Mas Dani, kok kamu bisa hebat seperti ini? Karena saya punya mentor yang hebat. Siapa itu? Mas Fatan. Kira-kira seperti itu. Nah, monggo teman-teman mahasiswa, pikiran kita harus terbuka lebar. Kita harus menerima segala keberbedaan ataupun ketidakniscayaan yang ada di sekitar kita, bahwa inilah kejadian saat ini. Jangan sampai Anda terjebak pada euforia sesaat, kemudian hedonisme yang senantiasa menghinggapi kita, kemudian kita lupa dengan asal usul kita. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Dan tadi ternyata 10 pertanyaan dari anak Menteng sudah Bapak jawab semua nih, Pak. Dan untuk terakhir mungkin Pak ada pesan nggak untuk anak Menteng atau seluruh mahasiswa Universitas Wahid Hasyim nih, Pak? Ya, baik. Pesan saya yang pertama, kita jangan lupa asal-usul kita ya. Kalau kita sudah memastikan diri memilih Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai pangkal dari keseluruhan hidup kita saat ini, maka mau nggak mau kita harus merunut pada pendiri NU, Hasyim Asy'ari, kemudian pergerakannya Mbak Wahid Hasyim, kemudian pemikirannya Gus Dur. Nah, dari ketiga generasi itu kita senantiasa berdoa, ya Allah semoga diri kita itu meskipun sedikit mendapatkan percikan keberkahan beliau-beliau itu. Kalau Anda tinggal di Wahid Hasyim kemudian tidak pernah membaca kehidupan Mbah Wahid Hasyim, ini sangat naif sekali. Ketika Anda membaca, insya Allah banyak hal-hal yang Anda ketahui, kemudian bisa menggiring laku pikiran hidup Anda ke arah kebaikan. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa, Anda sehebat apapun itu tidak akan bisa besar sendiri. Anda harus melakukan kolaborasi, ya, harus punya mentor, ya.
Apapun itu, jejaring, rezeki itu tidak bisa kita hasilkan dengan jerih payah kita sendiri. Semuanya terkoneksi. Kalau Anda menyadari bahwa koneksi itu penting, jejaring itu penting, maka Anda akan merasa kurang sebanyak apapun pertemanan Anda. Maka dari itu saya tidak pernah berhenti mengajak kepada rekan-rekan saya untuk terus menyerap apa yang menjadi laku hidup Mbah Wahid Hasyim. Ya, beliau itu ketauladannya toleransi, ya, kemudian kritisnya luar biasa. Kalau ada yang salah ya kita sampaikan salah, nggak usah takut gitu, ya nggak usah takut. Ya. Kemudian beliau pun juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 3 karakter itu ya betul-betul saya ingin belajar dari ketauladanan Mbah Wahid Hasyim. Ya semoga kita semuanya keluarga besar Universitas Wahid Hasyim tentunya bisa meneladani sepak terjang beliau sampai kapanpun itu, sampai kapan. Oke, itu aja closingnya. Terima kasih untuk Bapak Maas Sobirin MPD nih ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Nesya, semoga sehat ya. Amin. Dan segera lulus dan dapat omongan ya. Baik, saatnya saya Nesya Anora pamit undur diri beserta Pak Maas Sobirin ya. Dan jangan lupa nih anak Menteng 10 yang belum subscribe, like, komen langsung aja. Jangan lupa ya pokoknya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mbak Nesya. Terima kasih, Bapak. Teman-teman semuanya. Oke, good luck.